Timnas Indonesia sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 dalam pertandingan pertama Piala AFF yang dilangsungkan di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia unggul 3-0 di babak pertama lewat 2 gol dari Mitchell Baker dan 1 gol dari Sandy Walsh yang memanfaatkan umpan tendangan penjuru Tom Haye. Kemudian di babak kedua, Kamboja berhasil memperkecil ketinggalan setelah tendangan penjuru pemain Kamboja salah diantisipasi oleh Nadio Argawinata. Nah, Indonesia kembali menambah keunggulan lewat gol ketiga dari Mitch Baker, memanfaatkan umpan dari Tom Haye sehingga skor menjadi 4-1. Dan gol penutup Indonesia dilesakan oleh Jens Reven setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Kamboja. Nah, gue ingin bahas jalannya pertandingan, di mana ini merupakan pertandingan pertama Indonesia ketika menghadapi Kamboja yang sebelumnya kalah dari Singapura ya 1-2. Nah, Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 yang trio pertahanan diisi oleh Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan juga Sean Patinama. Kemudian dua wingback diisi oleh Elenu Randers di wingback kanan, di wingback kiri ada Donitri, kemudian double pivot ditempati oleh Ivar Jenner dan juga Maklok. Sementara dua pemain pendamping Mitch Baker adalah Beckham Putra dan juga Tom Haye. Nah, Coach John Herman ini cukup cerdik untuk melakukan transisi permainan, di mana penempatan pemain Tom Haye dan juga Beckham Putra yang semestinya menjadi pemain sayap, tapi mereka justru mengisi koridor half space dari lini pertahanan Kamboja. Sementara untuk urusan dari sisi sayap, wingback ini dipaksa bekerja keras untuk turun naik ya istilahnya. Jadi transisi permainan ketika menghadapi serangan balik, Indonesia berubah dari 3-4-3 menjadi 5-4-1. Jadi overall gue melihat penampilan Timnas Indonesia di babak pertama khususnya, Timnas tampil sangat dominan dan sangat baik sekali di dalam permutasian pergerakan pemainnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana proses golnya dari Mitch Baker yang pertama, itu sebetulnya juga crossingnya sangat bagus dari Tom Haye. Nah, sebelum di momen itu gue melihat justru Timnas juga tampil cukup dominan ketika bola cepat dialirkan ke lini pertahanan Kamboja ya. Jadi gaya main Coach Herman ini memang sudah terlihat dari pertandingan-pertandingan FIFA Matchday sebelumnya bahwa para pemain ini tidak diperbolehkan untuk menahan bola lama-lama. Jadi dengan one two passing-nya, bola cepat sirkulasinya mengalir, dan juga pergerakan pemain ini cukup dinamis ya. Artinya mereka cukup agile untuk bergerak, tapi bergerak juga secara unit atau organisasi. Nah, sebuah crossing dari Tom Haye sangat luar biasa. Dari sisi kanan, penyerangan Timnas Indonesia berhasil melepaskan umpan crossing yang disundul dengan indah oleh Mitch Baker. 1-0 untuk Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga menambah keunggulan di menit ke-15 setelah one two passing-nya Maklok melakukan key passes yang luar biasa. Kali ini pertahanan dari Kamboja di sisi kiri pertahanan Kamboja, di mana Elenu Randers sudah melakukan overlapping. Jadi di sini gue melihat visi bermain yang dimiliki oleh Maklok sangat luar biasa. Ketika dia sudah tahu bahwa Elenu Randers akan melakukan overlapping dan menerima umpan tersebut, sehingga berhasil menimbulkan peluang dari celah ruang kosong yang dimiliki oleh pertahanan Kamboja. Akhirnya Eliano menerima umpan dari Maklok dan sukses memberikan crossing mulus ke dalam kotak penalti yang akhirnya Mitch Baker tinggal melakukan tap in 2-0. Nah, kemudian gol ketiga ini murni lagi-lagi luar biasanya Tom Haye ketika dia melepaskan tendangan sepak pojok yang murni disundul oleh Sandy Walsh 3-0. Jadi gue melihat peak performance-nya Timnas Indonesia ini justru terjadi di babak pertama ya. Jadi dalam 25 menit awal Timnas tampil sangat baik, terorganisir, intensitas tinggi, pergerakan pemain juga optimal, dan ketika memblok serangan balik dari Kamboja juga cukup baik. Nah, gue juga mencermati bahwa Kamboja juga bukan tampil buruk ya. Jadi mereka punya beberapa kelebihan, diantaranya adalah mereka mulai bergerak sebagai unit, mereka punya kecepatan, dan mereka menerapkan sistem high pressing. Yang di sini juga mempersulit beberapa kali pemain Timnas Indonesia untuk melakukan tusukan-tusukan langsung ke dalam kotak penalti Kamboja.
Nah, babak kedua gue melihat adanya penurunan dari sisi intensitas serangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Akhirnya pemain Kamboja sukses untuk menciptakan gol, memanfaatkan ini menurut gue adalah kelengahan dari Nadeo yang salah melakukan antisipasi. Dianggapnya bola itu akan di-crossing justru ke tengah kotak penalti, tapi ini kecerdikan pemain Kamboja melakukan shooting langsung ke gawang Nadeo. Akhirnya ketika posisinya Nadeo sudah tidak pas gitu ya, akhirnya berhasil menjebol gawang Nadeo karena blok yang dilakukan oleh Nadeo, karena posisinya nggak pas, bola akhirnya sudah lewat masuk garis gawang. Nah, 3-1. Nah, ketika 3-1, game on lagi bagi pemain Indonesia. Gue melihat mereka perlahan untuk menaikkan tempo. Mereka coba untuk menekan lagi pertahanan Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, mereka pun juga merespon tekanan Indonesia ini dengan lebih militan ya. Jadi gue melihat para pemain Kamboja ini selain juga mengandalkan high pressing, mereka mencoba untuk memblok lini tengah dari timnas Indonesia. Meskipun mereka banyak menerapkan pertahanan low block ya. Nah, masuknya beberapa pemain ya, gue melihat di babak kedua ada pergantian Kadek Agung masuk, kemudian ada juga Sadil Ramdhani, ada juga Egy Maulana Fikri, dan juga Jens Reven ya. Kemudian Brian Fatari juga masuk, ada 5 kalau gue nggak salah. Timnas Indonesia mengganti Mark Klok, Ivar Jenner, Shane Patinama, Mitch Baker, dan Beckham Putra. Jadi gue melihat sebetulnya setelah skor 3-1, Timnas mencoba untuk mendapatkan kepastian lagi dengan mencetak gol tambahan. Dan akhirnya lewat visi yang luar biasa dilakukan oleh Tom Haye, dia melepaskan sebuah crossing yang sangat indah ke dalam kotak dan diselesaikan dengan baik oleh Mitch Baker sehingga skor menjadi 4-1. Nah, ketika 4-1 gue melihat Timnas sudah mulai mendapatkan lagi ritme bermainnya. Mereka terus mendominasi, berbagai peluang diciptakan. Namun sekali lagi gue melihat Timnas belum mencapai peak performance ideal yang diharapkan oleh Coach Herman. Jadi gue melihat ini sangat wajar pertandingan pertama. Dan dalam proses 3 minggu terakhir mereka bergabung sebagai sebuah unit. Tentunya diharapkan perlahan akan naik terus ya menurut gue di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, kemudian tambahan gol yang dilesakan oleh Jens Reven sebetulnya ada berbuah keberuntungan ketika Brian Fatari melakukan overlapping penetrasi ke kotak penalti Kamboja. Akhirnya salah antisipasi oleh pertahanan Kamboja dan bola jatuh ke arah Jens Reven, skor 5-1. Nah, kemudian mungkin kalau ada satu peluang yang juga disesalkan adalah ketika tembakan Tom Haye yang berhasil menjebol gawang Kamboja harus dianulir ya, karena handsball dari Jens Reven. Jadi gue melihat di dalam pertandingan ini catatannya adalah luar biasanya penampilan dari Tom Haye. Tom Haye mampu memberikan visi permainan, passing-passingnya luar biasa, kemudian dia juga aktif bergerak. Ada satu kesempatan, Tom Haye itu sampai harus memblok pemain Kamboja di lini pertahanan timnas Indonesia. Bayangin, jadi orang yang disebutkan berapa bulan lalu nggak bisa main 90 menit di Asia, tapi dia membuktikan bahwa malam pertandingan itu Tom Haye sangat luar biasa. Jadi kalau ada man of the match, gue rasa antara Mitch Baker dan juga Tom Haye. Nah, catatan kedua mungkin dari sisi penampilan Mitch Baker, pemain ini untuk seorang pemain berusia 19 tahun melakukan debut, ini juga sangat luar biasa. Jadi Indonesia punya potensi cerah di lini depan ketika Mitch Baker mampu menjadi opsi selain oleh Romania. Jadi gaya bermain Mitch Baker ini mungkin bisa dimirip-miripkan dengan gayanya Erling Haaland. Tinggal bagaimana nanti Mitch Baker bisa menyempurnakan penampilannya dengan penambahan jam terbang yang dia miliki ya. Karena ini sekali lagi lawannya adalah Kamboja, tentunya belum menjadi ukuran yang idealnya. Nah, sementara kalau catatan minornya, gue merasa ada beberapa poin yang harus diperbaiki oleh timnas. Di antaranya adalah intensitas permainan. Ini belum konsisten selama 90 menit. Dan ini patut untuk diperbaiki apalagi ketika nanti menghadapi tim-tim rival utama ya seperti Vietnam dan juga Thailand. Kemudian dari sisi transisi permainan, gue melihat ada beberapa kali momen timnas Indonesia khususnya di pertahanan ini
mereka memiliki ruang-ruang bebas yang bisa dieksploitasi oleh pemain lawan. Jadi karena kemarin beruntungnya kita melawan Kamboja, gue melihat masih ada celah di lini pertahanan yang bisa menjadi potensi bahaya bagi timnas Indonesia. Karena ada sih beberapa kali situasi 3 lawan 3 atau bahkan pernah 2 lawan 3 ketika transisi pertahanannya setelah menyerang ini agak terlambat para pemain timnas. So jadi itu beberapa catatannya. Mungkin kalau yang ketiga adalah gua rasa dari beberapa penampilan pemain semalam masih ada yang belum on form, dan meskipun juga ini masih wajar ya menurut gua karena ini pertandingan pertama. Mungkin kalau boleh disebut nama yang menurut gue belum on form adalah ada Egy Maulana Fikri yang beberapa kali melakukan kesalahan. Kemudian ada juga Beckham Putra belum optimal ya. Meskipun gue nggak bilang dia underperform, tapi gue nggak ngeliat dia penampilannya outstanding di pertandingan kemarin. Karena pergerakan-pergerakan dia masih terlihat agak gugup ya membuat keputusan. Kemudian mudah untuk dipatahkan oleh para pertahanan dari Kamboja. Dan beberapa nama lagi yang gue rasa patut mendapatkan catatan. Seperti misalnya adalah penampilan Sadio Ramdhani juga yang belum optimal ya. Tapi sekali lagi ini baru pertandingan pertama. Tentunya kita nggak bisa mengharapkan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dan masih ada beberapa pertandingan ke depan. Tentunya saat menghadapi Timor Leste, gue berharap timnas kembali bisa melakukan pesta gol. Karena Vietnam ketika menghadapi Timor Leste bisa menang 7-0. So guys, jadi kita tetap support timnas kita dan kita harapkan yang terbaik tanpa melakukan menurut gue kritik-kritik yang sifatnya sudah menjadi hinaan ya. Kita harus terus support kepada para pemain kita. Gitu aja guys videonya. Thank you for watching. Bye.